Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Hari Tuhan. Jagalah kesehatan. Kesehatan itu penting. Ada peribahasa yang berbunyi demikian. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Kesehatan bukanlah segala-galanya dalam hidup ini, tetapi tanpa kesehatan, kalau kita sakit-sakitan, segala-galanya itu tidak bermakna lagi untuk kita. Oleh sebab itu, pelihara, jagalah kesehatan. Hati yang sehat, pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, itu menjadi sangat penting dalam perjalanan hidup ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023. Tertulis dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga 18. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hari ini kita bicara tentang gereja. Gereja itu milik Tuhan. Gereja adalah persekutuan, bukan partai politik. Gereja itu milik Tuhan, bukan manusia yang sedang memimpinnya. Gereja itu dibangun dan dipelihara atas nama Tuhan. Anggota gereja terpanggil dari segala bangsa, bahasa, dan budaya. Mereka terpanggil menjadi satu persekutuan, mengaku akan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kidung Jemaat 252 berkata demikian. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Satu gereja, satu baptisan, satu iman, dan dalam nama Allah yang satu, yang esa itu. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa. Begitu tadi kesaksian dari Kidung Jemaat 252. Kalau demikian, apa yang akan disampaikan untuk kita melalui khotbah hari ini? Saya menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, jangan menonjolkan seseorang atau nama tertentu dalam gerejamu, dalam persekutuanmu. Saya ulangi sekali lagi. Jangan menonjolkan seseorang atau nama tertentu dalam gerejamu dan dalam persekutuanmu. Nas hari ini bicara tentang jemaat di Korintus. Korintus, kota besar, ekonominya kuat dan berperan, banyak orang pintar dan ahli pikir
sebagai anggota di kota tersebut. Mereka beribadah tetapi mengidolakan pengkhotbahnya, pemimpinnya. Muncullah kelompok, terjadilah pemisahan. Schismata dalam bahasa Yunaninya berarti menggambarkan kain yang tersobek, terpisah dari kain lainnya yang dulunya menyatu. Itulah schismata. Demikian anggota jemaat yang dulunya satu, menyatu, sekarang tersobek, terpisah satu dengan yang lain. Kenapa? Ada anggota yang merasa lebih pintar dari orang yang lain, yang mengidolakan pemimpin dan berkata, "Aku kelompok Apolos." Kenapa? Dia pintar dan pintar berkhotbah dan mengajar. Sementara kelompok lain berkata, "Aku kelompok Kefas." Petrus, siapa Petrus? Murid Tuhan Yesus yang cerdas, berani, dan menghadapi segala macam penderitaan. Ada kelompok daripada Paulus yang lebih senang untuk menginjili orang atau suku-suku lain di luar Yerusalem. Ada orang yang sangat-sangat suka dan ikut serta berkata, "Aku adalah kelompok pengikut Kristus." Saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan satu kata, yaitu kata idola, karena saya sering juga mendengar itu dalam persekutuan kita. Idola mengidolakan, idolatry, dekat dengan kata pemujaan, pendewaan, senang dan bangga dengan seseorang boleh saja. Tetapi mendewakan, memuja, ya jangan. Artis, penyanyi saat menyanyi melenggang-lenggok di panggung, para pemujanya histeris, menangis, berteriak-teriak. Tapi selesai pertunjukan, selesai semuanya pemujaannya. Dalam hidup beribadah, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, idolakanlah Tuhan. Karena apa? Karena Dia juru selamat dunia, juru selamat hidupmu dan aku juga. Pujilah Tuhan. Kalau ada pengkhotbah yang membuat hatimu bahagia, boleh saja. Tapi jangan mendewakan orang itu. Pujilah Tuhan dan sembahlah Tuhan, karena Dia memberikan pencerahan jalan hidup bagi kita. Jangan memuji-muji pengkhotbah, mengidolakan pendeta, karena dia memberikan macam-macam contoh yang lucu-lucu yang membuat kamu ketawa. Tapi idolakanlah Tuhan yang memberitakan tentang salib, penderitaannya, dan juga penghapusan dosa-dosa yang disalibkan. Saudaraku yang kekasih, berikut pesan yang kedua berbunyi, yang menyadarkan dan membekali imanmu ialah berita tentang salib Kristus. Atau saya ulangi dengan lebih gampang, salib Kristus itulah yang membekali imanmu dan yang menyadari hidupmu supaya kamu boleh kuat dalam perjalanan di dunia ini. Bagi banyak orang, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan dan merendahkan martabat. Yang disalibkan menurut mereka ialah para penjahat, penipu, dan pemberontak. Tidak masuk akal kalau yang abadi, yang kekal itu, Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan itu, mau disalibkan oleh manusia yang fana, yang berdosa. Saudaraku yang kekasih,
salib itu bagi banyak orang adalah suatu penghinaan. Tetapi salib itu, menurut firman ini yang disampaikan oleh Paulus dalam nas ini, salib itu suatu hikmat Allah, cara Allah untuk menunjukkan apa arti hidup, kemana kita mencari kelepasan hidup, dari siapa kita boleh menerima pengampunan dosa atas pekerjaan-pekerjaan kita. Itulah salib di mana Kristus disalibkan. Dan bagi banyak orang, salib itu adalah suatu kebodohan. Tapi itulah cara Tuhan, itulah hikmat Tuhan yang tidak boleh dan tidak akan mampu dimengerti, dipahami oleh manusia-manusia yang hanya mengandalkan logikanya dan pikirannya. Salib itu adalah jalan satu-satunya untuk hidup dan untuk menerima kelepasan dari dosa. Karena itu, hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup baru. Hidup yang berpengharapan. Hidup yang kuat dan semangat. Hidup yang mampu untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan persoalan-persoalan hidup ini. Saudara yang kekasih, menjadi satu renungan dan pertanyaan bagi kita. Kalau Kristus rela mati di kayu salib dan mau mengampuni dosa kita, apakah kita rela dan siap, mampu untuk mengampuni dosa-dosa daripada orang lain yang menurut Anda berbuat yang tidak baik kepadamu? Kalau Yesus berbuat baik bagi semua orang, apakah saya juga atau kamu juga mau berbuat baik untuk orang yang lain? Berbuat baik bukan karena ada hubungan famili, ada hubungan kekeluargaan, hubungan marga, tapi berbuat baik bagi semua orang, siapapun mereka, dari suku manapun, dari agama manapun, dari daerah manapun. Saudara yang kekasih, kalau Yesus mau mengampuni kita melalui salibnya itu, pertanyaannya, apa kita juga siap dan mampu untuk mengampuni orang lain? Kita sering berdoa dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa orang lain. Apakah itu menjadi kenyataan atau dipraktekkan? Saudara yang dikasih, kalau kita menerima berkat dari Tuhan yang maha baik itu, apakah kita mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, yang hidup di samping kita, yang miskin, yang papa, yang terpinggirkan? Saudara kekasih, hidup ini menerima dan memberi. Itulah hidup yang berkehidupan. Hidup yang mau menerima dan menikmati sendiri, itu bukan hidup yang berkehidupan. Jadikanlah hidupmu berguna, berbuat sesuatu semampu kamu, dengan sukacita kamu berbuat sesuatu untuk kehidupan orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk berbuat baik bagi Tuhan. Jangan tunggu sampai esok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Kerjakan apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Besok itu urusan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita, saudara kasih. Semoga kita semuanya menerima satu masukan. Khotbah ini mungkin sangat sederhana, tapi saya berdoa khotbah yang sederhana ini memberikan manfaat yang besar bagi Anda, bagi semua pendengar dimanapun mereka berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih
Allah Bapa di surga, atas firman yang kami terima barusan. Kami dibina, dididik untuk mengasihi semua orang. Sebagaimana Yesus rela mati untuk kebaikan dunia ini dan kebaikan kami semua, untuk pengampunan dan untuk hidup yang kekal dari semua orang yang percaya. Berikanlah kami juga kemampuan seturut dengan tenaga dan kemampuan kami, memberikan sesuatu pengampunan kepada banyak orang, menolong orang-orang yang miskin, papa dan hina, yang berkekurangan dalam hidup ini. Mampukan kami ya Tuhan berbuat baik, mau mengampuni karena kami sudah diampuni, mau berbuat baik karena kami diberkati, mau menolong karena kami sebelumnya sudah ditolong oleh Tuhan. Berkatilah juga gerejamu, dimanapun mereka berada, pelayan-pelayanmu, para majelis dan anggota jemaat. Berkatilah juga pemerintahan kami yang memerintah dari eselon yang tertinggi sampai yang terendah, supaya negara kami ini tetap saling menghargai, boleh mengasihi, dan juga boleh berbuat baik satu dengan yang lainnya. Kembali kami Tuhan meminta supaya Engkau memberkati kami, orang tua, anak-anak, dan juga keluarga besar kami. Tuhan berkati. Biarlah besok dan seterusnya Engkau menyertai hidup kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.